Shalom, mari kita buka firman Tuhan dalam Yehezkiel pasal yang ke-10. Siapa yang percaya bahwa perkataan Tuhan itu ya dan amin. Nah, saya mau ajak Anda perhatikan baik-baik, karena memang benar perkataannya itu sungguh luar biasa, setia dalam perkataannya. Tetapi yang harus diwaspadai bukan perkataan Tuhan, saudara. Itu perkataan kita dan perkataan manusia sekitar kita. Sekarang mari kita lihat dulu dalam Yehezkiel pasal yang ke-10. Perhatikan pada ayat yang ke-8. Alkitab berkata, pada kerup-kerup itu tampak yang menyerupai tangan manusia di bawah sayap mereka. Saya mau ulang akan statement apa yang dilihat oleh Nabi ini. Dia berkata, pada kerup-kerup itu tampak yang menyerupai tangan manusia di bawah sayap mereka. Nah, apa maksudnya? Ini merupakan gambaran yang semua orang percaya harus perhatikan, bahwa sebetulnya ada hal yang Tuhan ingin sampaikan buat kita. Kerup itu bicara atau melambangkan sesuatu yang ilahi, sesuatu yang surgawi. Dan tangan manusia, sesuatu yang manusiawi. Dalam kehidupan kita, ada dua pengaruh besar sebagai orang benar. Kita mengesampingkan setan, karena saya percaya tidak ada orang yang ingin mengikuti perkataan setan. Tetapi dalam kenyataannya, di samping setan, kalau itu sudah kita kesampingkan, ada dua faktor yang sangat berperan dalam kehidupan kita, yaitu faktor yang ilahi dan faktor unsur yang manusiawi. Karena itu Yehezkiel melihat, pada bagian bawah daripada kerup itu dikatakan ada yang menyerupai tangan manusia. Nah, Tuhan mau sampaikan buat kita begini, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, faktor Tuhan tidak usah diragukan, luar biasa. Kita sudah berkata Tuhan itu setia dalam perkataannya dan penuh kasih setia dalam apa tadi? Segala perbuatannya, bukan sebagian perbuatannya, segala perbuatannya, semua yang dia kerjakan luar biasa setianya. Anda mesti percaya itu. Kalau dia memerintahkan kita berbuat sesuatu, lihat ya, karena itu ayat ini berkata bukan hanya perkataan, tapi juga apa? Perbuatan. Allah kalau memerintahkan sesuatu kepada kita, maka di samping dia memberikan perintah, dia juga ikut bekerja, memberikan kesanggupan buat kita untuk menjalankan yang dia perintahkan. Anak saya didoakan yang nomor 2 dapat pesan Tuhan, suruh puasa. Lemes dia, saudara, karena hobinya makan. Dia kalau ke Cirebon paling suka, sebab habis kebaktian dia sudah membayangkan pete satu panci dia bisa sikat semua. Dia agak menyesal tidak ikut ke Cirebon. Hari pertama diputuskan Senin itu hari puasanya dia. Jadi dia mulai jam 3 toh, jam 2, setengah 2 pulang dari sekolah, sudah teriak-teriak, hari ini puasa. Mamahnya agak lupa, dia enggak lupa, saudara. Walaupun dia tahu waktu diberi perintah itu, dia lemes. Waduh, padahal hobinya makan, diperintahnya suruh puasa. Lalu kemudian mulai jam 3 puasa. Jam 8 harusnya berakhir, 8 kurang seperempat tidak kuat. Diam-diam makan lemper, saudara. Pembantu ngerti, lapor. Samuel makan, belum waktunya. Kita diamin, saudara. Terus kita ajak doa sama-sama. Waktu doa, kita nggak negur dia. Jujur, dia bilang, Tuhan, Samuel hari ini mulai belajar puasa Tuhan, belum sempurna, tadi tidak kuat, makan lemper 1, katanya begitu. Dia mulai jujur. Oke, sudah. Minggu kedua, Senin kedua, dia puasa lagi. Dari mulai jam 3 dia puasa. Luar biasa. Saya nggak tahu jam berapa, kami nggak lihat dia makan. Tapi waktu doa, ngaku lagi, saudara. Tidak ada orang tahu kali ini. Baru tahu karena dia ngaku dalam doanya. Dia bilang begini, Tuhan, hari ini Samuel juga sudah tambah lumayan Tuhan, tapi tadi tidak kuat, kerupuk sama sambal Samuel makan, katanya begitu. Ampuni Samuel Tuhan, minggu depan akan lebih baik. Habis ini mau makan sate lontong Tuhan, karena sudah lapar, katanya gitu. Saking gak kuatnya itu, sampai kebayang sate lontong dia keluarkan dalam doa. Tapi minggu ketiga, bagus, saudara, sempurna. Minggu keempat tidak ribut soal makan, lancar, luar biasa itu. Tuhan memberi itu ajaib loh. Anak saya yang kedua bisa doa. Kalau yang pertama dilarang puasa malah nekat puasa. Dia bilang sekarang
kurus itu mahal. Jadi menjaga penampilan penting katanya. Cuma buat yang kedua, saudara, gemuk itu nikmat karena bisa makan sebanyak-banyaknya. Nah, itu disuruh puasa. Nah, saya terus terang sebagai manusia, saya pesimis. Mana mungkin anak ini bisa puasa? Tapi saya jujur berkata, ini ketika hari puasa yang antusias dia. Bahwa hari ini aku puasa. Luar biasa. Tuhan itu setia dalam perkataannya. Tapi kalau dia ngomong, bukan hanya dia bicara. Kalau cuma asal bicara, kayak kita, saudara, asal bicara. Tapi Tuhan dalam perkataan dan perbuatannya. Luar biasa, Anda mesti percaya itu. Nah, dalam kehidupan kita berhadapan juga rupanya dengan kuasa perkataan Tuhan. Tapi juga perhatikan, faktor manusia adalah kuasa daripada perkataan manusia kita. Seharusnya orang percaya itu perkataannya selaras dengan perkataan Tuhan. Pengakuan mulut kita harus sama dengan pengakuan perkataan Tuhan. Ini tidak bisa Anda pisahkan rupanya. Nah, saya ingin buktikan dengan dua contoh dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Bahwa perkataan Tuhan memang luar biasa, tapi yang harus dijaga dan diwaspadai adalah perkataan manusia kita. Coba lihat dalam kitab Bilangan pasal yang ke-22. Kitab Bilangan pasal yang ke-22. Bilangan 22, perhatikan ayat yang ke-35. Kalau Anda baca pada pasal-pasal atau ayat sebelumnya, cerita tentang Bileam yang sebetulnya sudah dilarang Tuhan untuk datang mengutuki orang Israel, tapi karena tergiur oleh kehormatan dan harta, tetap mencoba untuk berangkat. Nah, sebetulnya kan Tuhan bisa matikan dia langsung, saudara. Tapi lihat bagaimana Allah menghargai juga perkataan manusia, dan terutama perkataan nabinya. Nah, perhatikan ayat yang ke-35, dari Bilangan pasal yang ke-22. Bilangan 22 ayat yang ke-35. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu, harus kau katakan. Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka bala itu. Ini aneh. Kalau Allah mau sebetulnya, matikan aja Bileam. Kenapa harus dicegah segala macam? Rupanya dalam aturan Tuhan, saudara, kalau Allah memberikan karunia kepada seseorang, dia itu Tuhan yang tidak membangkit-bangkit. Tidak dengan gampang dia cabut kembali akan karunia-Nya. Tetapi Allah juga mengerti, sekalipun Tuhan bermaksud untuk memberkati orang Israel, kalau nabinya ini mengeluarkan kutuk, tetap bisa ada akibatnya. Karena itu Tuhan paksa dia hanya berkata seperti yang Tuhan katakan. Hari ini kita sudah membuat pengakuan bahwa Tuhan setia dalam perkataannya. Pertanyaannya adalah, Anda sebagai orang yang diurapi Tuhan, saudara sebagai orang-orang percaya, apakah engkau juga berkata-kata seperti Tuhan berkata-kata? Kenapa Tuhan tidak membiarkan Bileam ngomong apa adanya? Kan bukankah dia maha kuasa? Dia bisa berkata, aku mau memberkati engkau. Kan dia bisa berkata begitu. Kenapa perkataan Nabi ini dihargai oleh Tuhan dan diperhitungkan? Sebab Alkitab mengatakan, hidup dan mati dikuasai apa? Lidah. Siapa suka menggemakan, dia makan buahnya. Tapi betul juga, kalau gemanya salah kepada orang lain, ternyata akibatnya juga fatal. Allah memperhitungkan perkataan manusia. Karena itu Tuhan mengintervensi dan Tuhan berkata kepada Bileam, hanya yang aku katakan yang harus engkau katakan. Dan ini yang seringkali jadi problem dari hidup banyak orang percaya. Kita tidak memperkatakan apa yang Tuhan katakan dalam hidup kita. Kita lebih suka menciptakan kalimat sendiri yang seringkali bertentangan dengan apa yang Tuhan katakan. Contoh kedua, dalam perjanjian baru. Mari kita lihat dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama. Kalau Anda baca dari ayat yang kelima, ya, itu di bagian judul perikopnya adalah
pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Nah, Alkitab mengatakan Gabriel datang kepada Imam Sakaria ketika dia bertugas di bait Allah. Diberitahu bahwa istrinya akan mengandung dan akan punya seorang anak laki-laki dan harus diberi nama dia Yohanes. Alkitab mengatakan Sakaria tidak percaya. Perhatikan apa yang terjadi, ayat yang ke-18 dari Lukas pasal yang pertama. Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Jawab malaikat itu kepadanya, akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau, dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu, perhatikan, dan tidak dapat berkata-kata, sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Apa hebatnya kuasa perkataan Sakaria yang tidak percaya? Rupanya Allah memperhitungkan, saudara. Ya, kalau Anda perhatikan baik-baik ini. Gara-gara dia tidak percaya, tapi perkataannya diperhitungkan Tuhan. Dan rupanya begini nih yang saya percayai. Allah melihat, ini imam tua satu ini bahaya ini omongannya ini. Kalau dibiarkan ngomong terus ini mengganggu rencanaku. Jadi Allah memperhitungkan perkataan saudara. Dalam kitab Bilangan dikatakan, sebagaimana yang engkau katakan di hadapanku, itu akan aku lakukan. Jadi Allah memperhitungkan perkataan Anda dan saya. Ketika Tuhan melihat bahwa Imam Sakaria ini berbahaya dan tidak percaya, dia berkata begini, daripada ngomong negatif, lebih baik tutup aja mulutnya. Silahkan ngomong, tidak ada orang dengar, saudara. Perkataannya diperhitungkan Tuhan. Saudara mengerti kalau Anda baca, baru lepas ketika dia menulis namanya Yohanes, sampai dia nurut Tuhan, lepas lagi perkataannya. Sebab Anda bisa bayangkan ya, betapa beratnya si istri kalau punya suami kayak Sakaria yang tidak percaya. Tiba-tiba ketika perutnya membesar, gitu, suaminya ngomong apa? Sudah tua, oma-oma, makan banyak banget katanya. Jaga dong kesehatan, kolesterol ntar tinggi, asam urat, triglycerid, segala macam. Sudah tua, jangan makan banyak. Nyonya berkata, Sakaria, aku gak makan banyak, aku makan biasa. Mana mungkin, tuh perut buncitnya kayak begitu katanya. Diomongin, sudah toh, tambah gede. Sakaria bilang, tambah tua, tambah rakus katanya. Sudah diberitahu jangan makan banyak-banyak, itu perut tambah buncit katanya. Jangan, lucu, kalau laki gak apa-apa kayak cukong katanya ya. Kalau perempuan lucu katanya. Sakaria bilang, ini hamil, mana bisa katanya, mana mungkin. Tambah bulan, tambah gede tak? Sakaria bilang apa? Ini bahaya ini. Periksa dokter dong. Cek, tumor nih jangan-jangan. Setelah 4 bulan, ganas itu tumornya. Lama-lama itu gugur gak itu anak saudara, kira-kira saudara? Ayo. Perkataannya diperhitungkan Tuhan. Nah kalau Sakaria perkataannya diperhitungkan Tuhan, saya beritahu saudara, perkataan kita juga diperhitungkan. Nah ini yang seringkali tidak disadari oleh orang percaya. Bahwa perhatikan baik-baik, perkataan Tuhan sudah luar biasa, setia dalam perkataannya. Tapi yang kita mesti waspadai adalah perkataan yang keluar dari mulut manusia, baik dari mulut kita maupun dari orang-orang sekitar kita. Nah, saya mau tunjukkan sesuatu buat saudara. Kalau Anda dan saya tidak hati-hati dalam kehidupan kita ini, sebetulnya Anda dan saya bisa membuat banyak orang jadi nabi dalam kehidupan kita. Siapa nabi itu sebetulnya? Kata nabi dalam bahasa Inggrisnya kan prophet. Kata prophet dari 2 kata Latin sebetulnya dan kata gerika, yaitu kata pro dan kata petes. Kata pro artinya advance, ke depan, sesuatu yang ke depan, yang bicara akan masa depan. Kata petes artinya speaker, atau orang yang berbicara. Kalau digabungkan, nabi adalah orang yang bicara akan masa depan kita.
Itu memang dalam Alkitab adalah sebetulnya orang yang diurapi roh Tuhan, dikuasai roh Allah, lalu mengatakan bernubuat akan masa depan kita. Tapi dalam kenyataan keseharian kita, betapa banyaknya orang-orang yang bicara akan masa depan kita tanpa urapan Roh Kudus. Tapi kalau Anda dan saya percayai itu, engkau telan perkataan itu, orang tersebut bisa menjadi nabi dalam hidupmu sendiri, saudara. Nonton TV misalnya, lihat ada wawancara, ada ekonom berkata begini, tahun ini akan buruk perekonomian kita, akan hancur pasar kita, para pedagang akan bangkrut gulung tikar, pasar akan lesu. Anda dengerin, Anda berkata, benar nih, tahun ini akan berat. Itu pakar ekonomi sudah jadi nabi buat saudara. Lalu besoknya, tokomu sepi, benar kau berkata, benar-benar kata dia, benar, tokoku sepi hari ini. 2 minggu kemudian, Anda pasti bangkrut, saudara. Begitu bangkrut, iya kata orang itu benar. Tapi engkau sendiri yang menjadikan dia nabi dalam hidup saudara. Kalau Allah, dia setia dalam perkataannya. Tapi orang lain belum tentu dia bicara seperti Tuhan bicara. Orang yang membiarkan siapapun bicarakan sedepannya dan tidak seperti yang Tuhan katakan buat kita, orang itu sedang membawa masa depan yang buruk dan mengerikan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Amen, saudara. Anda mesti hati-hati. Satu hari ada seorang oma yang ketemu dengan mami saya, dan dia berkata gini, kamu depan rumahmu ada pohon jambu, dulu memang ada di rumah saya pohon jambu. Ya betul, ternyata ini paranormal, saudara. Kamu punya anak laki, nomor 1 laki anakmu, betul. Yang 2 perempuan, benar, dia tebak, tepat, saudara. Terus dia ngomong begini, nanti kalau besar, yang laki itu akan jadi jutawan. Senang gak, saudara? Senang tuh? Mami saya juga senang. Pulang cerita sama saya, kamu ditebak sama oma-oma, aku tidak kenal, ketemu di jalan. Katanya apa? Saya bilang, saya masih kecil waktu itu, saya SMP, belum bertobat. Mami saya berkata, dia bilang, nanti kalau besar kamu jadi jutawan. Saya senang lah, saudara, lumayan jutawan. Senang tak? Senang. Wong dulu hidupnya susah, telur dibagi 3 kalau makan, ya tak? Anda masih ingat gambar saya itu kan, saudara ya? Itu pewahyuan, saudara, itu gambar. Lalu kemudian setelah saya bertobat lahir baru, saya ingat perkataan itu. Saya bilang, aku tolak dalam nama Yesus. Semua ramalan aku tolak dalam nama Yesus. Lalu orang bingung berkata, Pak, itu kan bagus, jadi jutawan, Pak. Saya bilang, siapapun yang bilang kecuali Tuhan, aku mau tolak dalam nama Yesus. Belakangan saya sadar, untung saya tolak perkataan itu. Jangan batasin Tuhan, saudara. Ngerti? Siapapun yang bicara masa depan kita, walaupun kelihatannya baik, tapi kalau bukan Tuhan, hati-hati, saudara. Sebab Allah juga memperhitungkan perkataan kita. Yang engkau terima, yang engkau serap setiap hari, itu suka tidak suka akan mempengaruhi kehidupan Anda. Mari kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-25. 1 Samuel pasal yang ke-25. Terutama ketika Anda berhadapan dengan perkataan-perkataan yang negatif, itu daya rusaknya cepatnya luar biasa. Perkataan yang positif sepertinya agak lamban untuk jadi kenyataan. Ini yang mesti Anda perhatikan. 1 Samuel pasal 25, lihat pada ayat yang ke-25. Sebelum saya baca, saya ceritakan backgroundnya. Daud ketika dikejar oleh Saul, dia pindah-pindah. Untuk hidupnya, kalau Anda baca dengan cermat, dia sempat menjadi preman. Tahu preman, saudara ya? Dan punya anak buah banyak. Jadi dia jaga keamanan sana, di mana-mana dia jaga keamanan, terus dapat uang jasa keamanan. Ya tak? Nah, satu hari ada orang bernama Nabal, dan Nabal ini dijaga oleh Daud. Ketika waktunya dia panen, Daud nyuruh anak buahnya untuk narik uang keamanan. Oleh Nabal dimaki-maki, diusir, saudara. Daudnya marah luar biasa, dan dia mau bunuh Nabal. Tapi istri Nabal itu begitu bijaksana, namanya Abigail. Dia datang ke Daud dan dia melunakkan hati Daud. Nah, perhatikan di antara pengakuannya. Pasal 25 ayat 25. Janganlah kiranya tuanku mengindahkan Nabal,
orang yang dursila itu. Sebab, perhatikan, seperti namanya, demikianlah ia. Nabal namanya, dan apa? Bebal orangnya. Tetapi aku, hambamu ini, tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Saya nggak tahu kenapa orang tuanya bersikap aneh. Sejak kecil Nabal diberi nama Nabal oleh orang tuanya. Nama Nabal artinya bodoh dan jahat. Gabungan bodoh dan jahat adalah bebal. Nah perhatikan, dari kecil dia dipanggil begini, hei bebal, bebal. Kalau mamanya dia, bebal, sekecil tahu bahwa aku ini bebal. Ngerti? Setiap dipanggil bebal, dia tahu ini loh bebal maksudnya. Sampai gedenya bebal, saudara. Anda memberi nama apa sih pada anakmu? Mungkin bagus-bagus, saudara. Ya, tapi dengar baik-baik. Mungkin bukan hanya soal nama ini. Tapi yang engkau dengar setiap hari itu apa? Anda sebagai orang tua, kalau anakmu susah belajar, engkau berkata apa? Dasar otaknya kosong. Anaknya siapa? Ya anakmu sendiri padahal saudara, lupa. Ngerti? Kita maki, kita kutuki anak kita. Memang Tuhan setia dalam perkataannya. Tapi apa engkau mengucapkan perkataan seperti yang Tuhan ucapkan? Kalau anakmu buat masalah, engkau berkata apa? Anak bawa sial. Anda kutuki kan? Jadi seperti perkataanmu saudara. Hati-hati. Sebab di bawah sayap kerup yang ilahi ada tangan manusia. Ada faktor perkataan Tuhan dalam hidup kita. Tapi dia juga perhitungkan akan perkataan manusia kita. Tidak bisa dengan gampang diabaikan saudara. Ini buktinya. Berapa banyak orang kalau ngomong, ngutuk. Kalau bicara, ngutuk dirinya. Dia kutuk keluarganya, dia kutuk anaknya. Akibatnya apa? Jadi seperti itu saudara. Saya berdoa Tuhan akan membuka mata rohani kita. Supaya kita berhati-hati dalam perkataan kita. Saya suka kita setiap kali diajak buat pengakuan iman. Itu penting buat kita. Karena mungkin ada banyak orang tanpa sadar ngutuki dirinya sendiri. Memang aku ini orang paling sial katanya. Ya Anda kan sial terus. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan, dia makan buahnya. Ngerti saudara? Kalau Anda ngelihat, nah harus bagaimana Pak? Apakah Anda tidak bisa pilih kalimat yang lebih baik? Ada seorang anak yang berkata gini, Mama, kenapa aku kok jelek ya Ma? Hitam dan jelek. Mamanya diam saudara, mamanya diam. Saya bilang harusnya nggak boleh diam. Harusnya berkata apa? Nah, kecantikan itu muncul dari dalam. Memang engkau hitam. Kidung Agung berkata, engkau hitam tetapi manis. Katanya loh, harusnya ada perkataan Tuhan. Yang dicintai Raja Salomo adalah putri yang hitamnya kayak begitu. Dan kamu ini termasuk simbol gereja yang luar biasa. Daripada ngomong, karena mamamu begini loh, malah begitu saudara. Itu kan mengiyakan jeleknya. Ya, saya dengar ada orang mungkin sebel sama dia. Sampai dia ngomongin, sudahlah kamu itu mati aja sana. Terus kalau kita diam aja, itu perkataan jadi ide satu hari. Amen saudaraku. Saya beritahu ya, ini perhatikan perkataanmu. Sebab banyak orang tanpa sadar sedang menghancurkan keluarganya dan dirinya dengan perkataannya. Dia panggil anaknya bebal, setelah gede seperti namanya, demikianlah ia. Lihat lagi contoh yang berikutnya. Rut pasal yang pertama. Kitab Rut pasal yang pertama. Saya tunjukkan sebuah kisah tragis lagi. Rut pasal pertama, lihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab dan menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya, perhatikan, Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelech, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab yang
pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Saya nggak tahu dari mana idenya, nama Mahlon sebetulnya artinya itu buruknya sama dengan Kilion, karena Mahlon artinya sakit-sakitan dan Kilion artinya merana. Jadi kalau dia datang, penyakitan, manusia yang berpenyakitan, sini katanya. Dia datang, aku berpenyakitan. Dia diyakinkan oleh orang tuanya, kamu ini berpenyakit, sakit-sakitan, tidak sehat. Setiap dipanggil sakit-sakitan, dia tahu, aku. Mungkin hari ini namamu bagus-bagus, saudara. Andreas lah, Filipus, segala macam. Hebat. Noto Negoro. Wah, negaranya siapa yang ditata nggak tahu. Pokoknya dia tata terus negara. Mungkin bagus, saudara. Saking bagusnya sampai kadang-kadang sungkan makainya. Tapi saya beritahu, mungkin namamu baik, tapi siapapun yang meyakinkan saudara dengan perkataannya di luar perkataan Tuhan, sebetulnya sedang mendiktekan masa depan yang suram bagi hidupmu. Ya, Kilion dipanggil Kilion, nama Kilion artinya merana. Merana. Dia diyakinkan orang tuanya bahwa setiap kali merana itu aku. Ngerti? Ini kan simbol di Alkitab. Setiap kali orang tuanya teriak, merana, Kilion berkata, itu aku, bukan orang lain, aku ini loh. Karena namaku merana. Keadaan apapun dan siapapun yang bisa meyakinkan saudara akan keberadaanmu dan terlebih di luar perkataan dan kehendaknya, orang itu sudah jadi nabi dalam hidupmu. Kalau engkau terima perkataannya dan engkau percayai, saudara akan jadi seperti yang dikatakan. Yang rugi siapa? Dirimu rugi sendiri, saudara. Kalau ada orang berkata gini, kamu ini kok nggak pernah bahagia ya? Dalam nama Yesus, maaf, engkau tidak melihat yang di dalamku. Aku berbahagia bersama Tuhan. Dia bilang, iya betul, ya nerana hidupmu. Mati muda, saudara, kayak Mahlon dan Kilion. Kalau orang berkata, kamu ini kok miskin ya? Engkau berkata, miskin di hadapan Allah, tapi berkatku melimpah, kerajaan surga milikku, aku anaknya Bapa. Jangan diterima perkataan begitu, miskin ya, keluargaku memang keturunannya melarat kok, saya serat, melarat semua makanya. Gitu kok diterima loh, saudara. Coba belajar sesuatu yang lain. Saya beritahu ya, dunia ini dikenal ada penyakit namanya autisme. Otis tahu? Itu anak yang sudah sampai tidak bisa yang lain. Kadang-kadang yang parah, saudara. Saya pernah dengar nih, ada kecoa lewat dipegang dimakan. Itu anak yang sudah, saya nggak tahu detail, tapi itu problem bener. Itu kayak orang saya berkata, aduh nggak waras. Tapi saya beritahu ya, Einstein itu autis. Microsoft Word, siapa namanya? Microsoft, Bill Gates itu anak autis. Saudara tahu Julius Caesar itu epilepsi. Pernah lihat filmnya? Itu epilepsi. Kalau sudah epilepsi ya, yang digigit kayu. Dia pegang kemana-mana bawa kayu. Itu untuk apa? Digigit kalau epilepsi. Ada begitu banyak orang pernah kontrol dunia. Alexander Agung itu epilepsi. Kemana-mana perang menang terus tapi epilepsi. Bawanya tongkat kecil nih. Nggak usah epilepsi, gigit, gelepar ya gigit. Dunia aja membuktikan yang ketika kecil dianggap tidak berdaya, ketika besar jadi luar biasa. Kenapa tidak kita dengan Tuhan kita yang maha luar biasa berubah masa depan kita dalam anugerahnya? Kenapa engkau percayai perkataan orang yang tidak seperti yang Tuhan katakan dalam hidup kita? Nanti saudara, belajar untuk berhenti ngutuki dirimu sendiri. Berhenti. Jangan mau terima semua perkataan negatif. Saya sudah lihat begitu banyak orang tua menghancurkan anaknya sendiri di depan yang lain. Kalau anakku ini goblok, Anda pernah? Wah, anakku pinternya, ini goblok, dia sikat kepala gini-gini. Saya beritahu ya, Anda sudah ngutuki anak. Anda mau tambah lama tambah goblok. Sampai ketika engkau tua jadi gobloknya luar biasa. Sampai lupa ngasih makan orang tuanya. Ayo. Karena engkau kutuki sendiri sih. Saya Senin lalu, saudara, saya konseling, saya terima 90 penelpon sepanjang hari itu. Lewat radio. Itu orang telepon terus tidak bisa putus, saudara. Yang gak tahan boyok saya, saudara. Waduh, pinggangnya sakit sekali. Duduk terus kan. Break beberapa kali. 90 penelpon, itu yang jam pengen masuk dari pagi banyak gak bisa. Kalau bisa langsung diterima mungkin ratusan sepanjang hari itu.
Tapi kemarin saya bisa melayani 90 orang. Penelpon pertama itu orang stres, saudara. Saya sampai lemes. Wah, ini langganan telepon, stres. Perempuan. Tapi baru kemarin saya tahu case-nya. Dia ngomong apa, saudara? Ditipu orang katanya, duitnya ditipu orang. Terus dia bilang gini, Pak, kenapa saya benci papa saya? Kenapa sih bilang? Sampai umur 4 tahun, Pak. Saya digunduli terus sama papa saya. Loh, ini orang tua model mana? Ya ada model Semarang, saudara. Yang itu tok, bukan saya. Sampai umur 4 tahun digunduli. Sudah agak gede, dipotong pendek banget sampai dia malu di sekolah. Rusak. Di radio, di telepon ngomong gini, Pak, saya punya niatan begini, gimana Pak? Saya kan dia sudah tua katanya. Hampir 70 lebih kan sudah tua, Pak. Saya mau hajar, tak gebukin, Pak. 3 bulan pasti game dia. Bayangin, saudara. Itu orang dengerin semua. Saking stresnya itu anak. Anda mau jadikan anakmu apa? Kadang-kadang orang tua begitu egois. Anak diarahkan jadi seperti yang dia mau. Kalau dulu papanya pengen jadi dokter gak bisa-bisa, karena ngitung keliru terus, anaknya gantian, harus jadi dokter nak. Padahal itu dia mungkin pelukis hebat, saudara. Atau penari internasional yang ngamuk, joget, ngasih makan kamu apa katanya, dokter katanya. Obsesi papanya dipaksakan ke anak. Banyak. Abad 21 masih kejadian. Anaknya bilang, ya papa aja ngitung keliru terus. Anaknya disuruh sekarang. Anda lihat itu, dikontrol begitu rupa. Sengsara itu anak. Coba belajar mengikuti apa yang Tuhan mau. Jangan kutuki keluargamu sendiri dan berhenti ngutuki dirimu sendiri, saudara. Ya, dia luar biasa, perkataannya setia dan perbuatannya luar biasa, kasih setianya luar biasa. Tapi ingat, ada perkataan kita dan perbuatan kita ini yang harus diselaraskan dengan apa yang dia mau. Amen. Mahlon dan Kilion, sakit-sakitan dan merana. Anda pernah dengar nama Achan? Orang Israel pernah menang di Yeriko, menang besar. Tuhan bilang, jangan ambil barang dari Yeriko, itu untuk aku. Ada satu orang bernama siapa? Achan, mengambil barang-barang dari Yeriko, disembunyikan di kemahnya. Waktu perang melawan Ai, kalah orang Israel. Akhirnya ketahuan, gara-gara satu orang bernama Achan curi barang, membunuh puluhan temannya karena akibat itu. Menariknya nama Achan artinya apa? Trouble, masalah. Dari kecil dipanggil masalah, datang ini, ya saya. Dia diyakinkan oleh sekitarnya bahwa dia itu masalah. Setelah besar bermasalah dan jadi masalah, saudara. Apapun dan siapapun yang bisa meyakinkan saudara di luar apa yang Tuhan katakan tentang hidupmu, sebetulnya dia sudah jadi nabi dalam hidup saudara dan menentukan arah serta masa depanmu sendiri. Jangan sampai ini terus berlarut dalam kehidupan kita. Contoh berikutnya, ini menarik sekali. Buka Kejadian pasal yang ke-41. Kitab Kejadian pasal yang ke-41. Kejadian pasal yang ke-41 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-52. Kejadian 41 ayat 50 sampai dengan ayat yang ke-52. Alkitab berkata, sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat anak Potifera imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Nah perhatikan, Yusuf punya 2 anak laki. Yang pertama namanya Manasye, yang kedua namanya Efraim. Kata Manasye artinya I don't remember, aku tidak ingat. Alias apa? Lupa, aku tidak ingat.
Kata Efraim artinya doubly fruitful, artinya berbuah ganda. Aneh ini. Anak pertama diberi nama Manasye, yang artinya I don't remember, aku gak ingat. Jadi kalau dipanggil, aku gak ingat, datang si Manasye. Kalau dia berkata berbuah ganda, Efraim yang datang. Nah, perhatikan apa akibatnya. Buka di pasal yang ke-48 dari kitab Kejadian yang sama. Kejadian 48. Lihat mulai ayat yang ke-14. Kalau Anda baca ayat yang pertama, judulnya Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Tapi lihat pada ayat yang 14, Kejadian 48 ayat 14, tapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang walaupun Manasye yang sulung. Dan sudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung, letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkatinya lah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Nah, orang zaman itu ketika terima hak kesulungan, dia terima 2 kali ganda. Dan mereka berhak ditumpangi tangan kanan oleh ayahnya atau orang yang lebih tua. Efraim namanya doubly fruitful atau berbuah ganda. Nama berbuah ganda akibatnya dia terima berkat tangan kanan dari Yakub. Yang I don't remember, sekalipun dia anak sulung, dia terima sisi tangan kiri daripada Yakub. Lihat, dari kecil sebetulnya apapun penyebabnya, Yusuf sudah mengkondisikan begitu hidup kedua anaknya. Nah, hal yang sama saya mau katakan berlaku dalam kehidupan kita. Saya berdoa, saudara, hati-hati dengan perkataanmu. Hati-hati. Kalau orang berkata, waduh tambah berat ya, engkau katakan, dalam Yesus semuanya luar biasa. Belajar. Kalau engkau tidak usah konfrontatif dengan orang, dalam nama Yesus saya tolak, mungkin orang bisa marah. Tapi engkau bisa memberikan jawaban yang tidak mengaminkan semua perkataan negatif. Orang bilang, aduh sekarang sepi ya dagangan ya. Katakan, tetap dalam Yesus. Walaupun seluruh Mesir kena tulah, di Goshen tetap ada perlindungan dan berkat Tuhan. Kenapa tidak ngomong begitu, saudara? Ada orang berkata, aduh aku ini kok mukaku jelek ya. Katakan begini, orang berkata, anak yang berkata, jelek mah. Ngomong, dalam nama Yesus nak, kamu akan tambah cantik. Sebab kecantikan dari dalam akan keluar. Loh kok belum waktunya ditampilkan Tuhan. Nanti pada waktunya kamu akan tahu Yesus luar biasa. Kamu bisa berubah. Halo, gitu saudara. Jangan kalah sama iklan. Amen. Percaya Tuhan itu luar biasa. Luar biasa. Kalau Anda buka toko ya, istrimu bilang, "Wah kok sepi ya hari ini ya, kita kok gak ada pemasukan." Ngomongnya apa saudara? Berkat kita bukan dari pembeli. Yesus sumber kehidupan kita. Pembeli boleh tidak ada, pokoknya di
bank duit kita tambah melimpah luar biasa. Yesus luar biasa loh ya toh. Kenapa Anda tergantung pembeli? Salahmu sendiri kan. Pak Yusak pernah cerita, saudara. Ini terjadi di Surabaya karena satu hari beliau diantar Pak keliling Surabaya khotbah. Lalu ini temannya ngomong gini dengan Pak Yusak, aku ini iri sama kamu. Kamu enak khotbah di kota-kota besar, duitnya banyak. Aku ini orang Surabaya, khotbah di desa-desa di Jawa Timur. Dia bilang, itu kolektenya cuma 1.000-1.500 untuk beli bensin aja nggak cukup. Pak Yusak bilang apa? Salahmu sendiri. Hidup tergantung kolektenya gereja desa. Loh ya tak? Tanpa sadar loh. Orang tuh mikirnya begitu. Salah. Hidup itu bukan tergantung dari kerja keras kita. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Berkat kok. Terima dengan simple cara berpikir Tuhan dan perkataan Tuhan. Sederhana aja. Jangan pernah kutuki dirimu. Kalau Anda kuliah kelihatannya kok susah sekali. Ngomong aja, Einstein aja otis kok. Aku lebih baik dari Einstein. Yang penting Yesus di dalamku. Loh ya toh? Masa depan itu dalam tangan siapa? Tuhan toh. Kalau anak memang berat, jangan dipaksa dong. Itu anaknya siapa kok jangan begitu? Kan anakmu sendiri. Dikutuki lagi malah. Ada istri-istri yang ngomong gini sama suaminya. Di tengah ekonomi lagi berat, aku nyesel dapat kamu. Dulu dokter, calon menteri yang ngantri sama aku banyak. Urusan sembako ngantri dibawa-bawa, saudara. Itu nggak nolong. Tidak membuat suamimu tambah luar biasa. Akhir zaman ini rupanya banyak suami tertindas, saudara. Saya yakin di Cirebon tidak. Yakin saya. Tidak, maksudnya. Tidak sedikit. Saya cerita sebenarnya. Ada seorang bapak cerita sama saya. Dia bilang, Pak, saya nggak tahan. Istri saya itu dulu anak pendeta. Anak saya itu sudah ranking, Pak. Saya nggak tahu kenapa. Keras surat, kok dipukul, dihajar. Kok ngajarin anak tuh kayak begitu. Dia bilang begini, bayangin, Pak. Kita ini kan jalan ya. Kaki kita tuh mungkin ya kena minyak atau apa. Jadi lantai jadi agak sedikit kotor. Itu bisa meledak marahnya luar biasa. Saya nggak kuat, Pak. Mau telepon saja, bohongin istrinya. Aku mau ke dokter ya. Jadi dia pakai mobil keluar, coba pakai handphone, ngebel radio kami. Dia coba berjam-jam, saudara. Dia ngomong, ini kalau ketahuan istri saya, Pak, habis saya ini. Wah, kok begitu? Waduh, Pak, kayak singa betina betul. Saya dulu banyak istilah SBB, singa betina beranak, saudaraku. Dan kelaparan. Wah, itu gawat. Bisa tuh. Mau dihancurin keluarganya. Diajak ngomong tidak mau tahu. Dan sudah tidak mau ke gereja lagi. Kepahitan dalamnya. Ngeri ya, saudara. Siapa yang mengasihi keluargamu di depan Tuhan? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Jujur. Saya suka ini pengakuan iman. Bukan hanya untuk kita, tapi saya dan keluarga saya. Mulai belajar memberkati keluargamu, saudara. Berhenti ngutuki. Jangan jadi nabi untuk keluargamu yang tidak benar. Jadi penyambung lidah Tuhan, itu luar biasa. Yusuf ngalamin. Yang dia bilang, I don't remember. Terlupakan betul. Yang dia katakan doubly fruitful, letakkan tangan di atas. Dua contoh sebagai penutup orang yang berani berkata tidak dengan hal seperti itu. Buka Kejadian pasal yang ke-35 sekarang. Kejadian pasal 35 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Judulnya kelahiran Benyamin, Rachel mati. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efrata, bersalinlah Rachel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak mengembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannya nama Ben-Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamainya siapa? Benyamin. Nah, perhatikan dulu, saudara. Yakub ini punya dua istri kan, yang resmi, dan punya gundik beberapa. Lea dan Rachel itu bersaing mendapatkan perhatian dan kasih daripada Yakub. Tapi sebetulnya istri yang favoritnya Yakub itu si Rachel. Lea itu istri karena terpaksa, ketipu dia sama Laban. Nah, kalau Anda perhatikan,
Setiap kali anaknya lahir, yang memberi nama anaknya itu istri-istrinya. Ruben, dari Ruben terus turun, Yusuf terus yang memberi nama itu istrinya. Bukan Yakub, saudara. Dan selama ini Yakub mengiyakan. Diberi nama apapun, ya sudahlah. Nah, Rahel, istri yang sangat dia cintai, akhirnya akan menghembuskan nafas oleh karena melahirkan anak terakhirnya. Menjelang dia mati karena dia kesakitan sekali. My sorrow, anak penderitaan, kesusahan, dan kesakitanku. Yakub yang selama ini berkata oke dengan apapun yang istrinya katakan, hari itu dia berubah. Ketika anak yang bungsu diberi nama Ben-Oni, son of my sorrow, anak kesusahanku, dia tegas berkata hari itu, tidak, aku beri nama dia Benyamin, son of my right hand, anak atau putra tangan kananku. Saya bersyukur Yakub bertindak tepat pada waktu itu. Dan Anda tahu, raja pertama di Israel, Saul dari suku Benyamin, dan Rasul Paulus yang luar biasa dari suku Benyamin. Kalau itu namanya dibiarkan Ben-Oni, mungkin ceritanya akan berbeda. Seorang ayah, seorang suami yang tahu betul ini kutukan dan tidak boleh diaminkan, sebab dia kenal Allahnya. Perkataan manusia tetap diperhitungkan oleh Tuhan. Oleh karena dia mengerti bahwa ini kutukan dan akan berakibat buruk buat keluarganya, dia bilang tidak untuk pertama kalinya. Dia bukan Ben-Oni, namanya Benyamin, son of my right hand. Kalau saudara bisa mengerti ini, saya berdoa mulai hari ini, berhenti kutuki keluarga dan dirimu. Terakhir, 1 Tawarikh pasal yang keempat. Ini ayat yang sangat-sangat populer sekali. Tapi izinkan saya membacakan sekali lagi buat saudara. 1 Tawarikh 4 ayat 9 dan ayat yang ke-10. 1 Tawarikh 4 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Dan kita akan selesai dengan ini. Kita akan baca bersama-sama 1 Tawarikh pasal yang keempat ayat 9-10. Kita baca 2-3. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Nama Yabes artinya anak kesakitan, son of pain. Ibunya kesakitan waktu melahirkan dia, diberi nama Yabes. Tapi orang ini berkata begini, aku tidak akan pernah mengangkat mamahku jadi nabi buat aku, apalagi keluarkan kutuk buat aku. Dan salah satu doanya, dia berkata dengan jelas, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yang terakhir dia minta berkat, dia minta diluaskan daerahnya, dia minta disertai Tuhan. Tapi yang terakhir dia berkata, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan yang paling luar biasa kita berkata, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saya tidak tahu dengan hidup Anda selama ini, pernahkah engkau mengutuki? Pernahkah engkau mengutuki dirimu? Pernahkah engkau mengutuki keluargamu? Kalau iya, saudara, kenapa tidak malam ini kita selesaikan, kita minta ampun dengan Tuhan, dan kita cabut semua perkataan negatif kita, dan ganti dengan berkat Tuhan. Sebelum kita berdoa, saya ingat sebuah pengalaman yang keluarga kami alami. Istri saya itu anak kedua dari 7 bersaudara. Dulu mamanya dan orang tuanya, papanya juga belum dalam Tuhan ya. Dia dengan kakaknya yang tertua itu selisih cuma setahun. Jadi si kakak lahir masih baby, mamanya hamil istri saya ini. Sejak itu dia dicoba mau digugurkan berkali-kali, tapi tidak bisa.
Kenapa? Karena sudah jatahnya saya, saudara. Jadi tidak boleh mati dia, harus kawin sama orang ini. Dan dia jadi penolong yang luar biasa dan bodyguard yang hebat sekali. Istri saya itu punya radar di angkasa luar, saudara. Dia ngelihat itu, wow, gitu, banyak hal lah. Tapi memang Tuhan beri yang terbaik buat saya, komplit, luar biasa. Jadi digugurkan gak bisa. Nah, anak yang pernah akan digugurkan orang tuanya, itu biasanya kalau sudah lahir ribut dengan orang tuanya. Sebab dia kan waktu itu kesakitan. Dan perasaan ditolak itu di bawah sadarnya dia ngerti. Waktu mulai gede, ribut dengan orang tuanya. Ribut terus. Satu hari dia keterlaluan sudah, sampai titik yang kurang ajar sekali. Lalu mamahnya ngomong begini, oh kamu dengan orang tua kurang ajar ya. Nanti lihat kalau punya anak susah, ngutuk. Terus mereka sekeluarga, keluarga itu dilawat Tuhan, lahir baru. Terima Tuhan. Kami menikah, 2 tahun setelah menikah, istri saya mengandung anak pertama Kesia. Waktu itu, setelah sekian bulan dalam kandungan, kedapatan anak ini sungsang. Saya pas di Surabaya, lalu satu hari ada seorang hamba Tuhan datang di rumah mertua saya, pas istri saya juga lagi di situ. Lalu istri saya ngomong pada hamba Tuhan ini, Pak doakan saya. Kenapa? Ini kata dokter anak saya sungsang, jadi kepalanya di atas, ini kehamilan pertama. Waktu berdoa, Tuhan ngomong ke hamba Tuhan ini, karena mereka berdua kan datang menghadap bertiga berdoanya. Ini ngomong gini pendeta ini, Tuhan berkata, kamu pernah dikutuki orang tuamu ya? Mamahnya itu jujur. Langsung aku, iya Pak, saya pernah ngutuki anak ini. Terus cerita itu keluar. Baru saya tahu. Dia pernah ngomong, kamu sama orang tua kurang ajar. Nanti kalau punya anak, susah kamu. Lalu kemudian dikatakan begini, sekarang tante cabut kutuknya dan berkati anak ini. Jadi malam itu juga dia bilang minta ampun sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan dalam nama Yesus aku cabut semua perkataan kutuk itu dan aku berkati anakku. Saya bersaksi saudara, malam harinya istri saya tahu, muter ya. Besok pagi saya pulang dari Surabaya, periksa dokter, sudah normal, luar biasa, dan lahir normal. Saya belajar dari pengalaman itu, perkataan kita diperhitungkan saudara. Dari pihak Tuhan jangan khawatir. Yang kita akui ini ya dan amin. Mari kita datang ke Tuhan, tanya dengan dirimu, tanya Roh Kudus, apakah selama ini aku pernah ngutuki diriku, anakku, keluargaku, suamiku, atau yang lain? Bertobat, minta cabut perkataannya. Anda mendengarkan 95,9 Radio Suara Gracia FM. Siaran kami bisa didengarkan dengan mudah di smartphone. Search di Play Store dan install aplikasi Radio Suara Gratia. Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun. Firman Tuhan, talk show, atau program lainnya bisa didengarkan kembali di YouTube channel Radio Suara Gratia FM dan Spotify. Instagram @Radio Suara Gratia FM. Facebook Suara Gratia. Radio Suara Gracia FM, the sound of life.